Salam ukulele buat kawan-kawan semua. Kali ini saya akan menyampaikan tips atau cara menyetem atau setel ukulele dengan alat tuner digital atau digital tuner seperti ini. Untuk kali ini saya menggunakan ini cara menyetemnya, walaupun mungkin cara-cara yang lain ada, misalnya dengan menggunakan aplikasi di HP dan lain-lain. Namun kali ini saya akan menyampaikan bagaimana menyetem ukulele dengan alat ini. Nah, alat digital tuner ini bisa kita dapatkan di toko-toko musik dan juga di toko online atau beli online, misalnya di Shopee, Lazada dan lain-lain. Harganya ini bervariasi, ada yang kurang lebih sekitar 50.000 gitu harganya, dan tergantung merek dan kualitasnya. Untuk kali ini saya akan menggunakan digital tuner ini merek Cowboy. Baik, bagaimana cara mengoperasionalkan? Yang pertama itu adalah kita menekan powernya, kita nyalakan dulu. Nah, kemudian setelah nyala, kita pertama itu melihat ada tulisan di bawah ini, ada tulisan kromatik. Kemudian kita khusus untuk ukulele kita akan tekan powernya kembali untuk mencari mode atau tulisan ukulele. Nah, ini ada gitar, bass, kemudian violin dan ukulele. Ketika sudah ketemu tulisan ukulele, nah itu nggak perlu lagi kita tekan lagi powernya, berarti ini adalah stem ukulele. Baik, seperti apa cara memasangnya? Alat ini kita pasang di kepala ukulele, kawan-kawan semua, seperti ini. Iya, kita pasang seperti ini. Kenapa dipasang di sini? Karena alat ini menangkap dari getaran ukulele yang kita mainkan, dari senar yang kita mainkan nantinya. Misalnya seperti ini, saya perlihatkan. Nah, jadi dia nangkap seperti ini. Kalau kita misalnya sambil contoh seperti ini, kita lepas, karena dia nggak bersentuhan langsung kan dengan ukulele kita. Dia ya, jadi harus dipasang di sini. Pasang di sini. Baik, saya kembali pasang. Ya, baik. Kita langsung stem ukulele kita. Seperti mungkin kawan-kawan yang belum tahu, bahwa untuk ukulele Hawaii atau ukulele standar ada 3 macam ukulele standar kita yang biasa kita pakai untuk senar 4, yaitu yang paling kecil itu soprano, kemudian konser, kemudian tenor, dan ada lagi ukulele yang namanya paling besar itu bariton. Nah, untuk sopran, konser, dan tenor itu menggunakan nada atau kita stem dengan senar 4 G, kemudian senar 3 itu C, kemudian senar 2 itu E, kemudian A di senar 1, berarti G, C, E, A, seperti itu. Stem ukulele untuk ukulele yang soprano, kemudian konser, dan tenor. Kalau ukulele saya ini adalah yang saya pakai ini adalah ukulele model tenor, jadi yang agak besar dikit gitu suara tenor ukulelenya. Baik, langsung saja ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa yang perlu kita sebelum kita stem ukulele ini harus tahu senar 4 itu kunci apa atau nada apa, senar 3, senar 2, dan senar 1. Baik, kita mulai dulu dari senar 4. Senar 4 itu G. Baik, saya perlihatkan ya. Nah, kita petik atau kita bunyikan senar 4-nya. Kita bunyikan seperti ini, kemudian saya perlihatkan. Nah, ini kelihatan ini E ya.
kita setel sampai ketemu tulisan G. Ya, ini sudah kelihatan G. Kemudian ini masih kuning. Kita cari sampai hijau. Nah, ini terlalu tinggi. Kita kendorkan dikit, kita loskan dikit sampai dapat hijau. Nah, ini. Kalau sudah seperti ini berarti itu sudah stem. Untuk senar 4 kita masuk lagi ke senar 3. Senar 3 itu tadi sampaikan C. Nah, ini C. Ini sudah ada C, kelihatan C. Kita karena dia masih kuning, kita kencangkan dikit supaya dapat hijau. Nah, ini sudah ketemu ya. Jadi ketika kita menyetem ukulele, misalnya senar 3, jangan kita membunyikan ada bunyi senar yang lain, karena dia akan berpengaruh dengan dia menangkap itu nanti akan beda tangkapannya. Jadi ketika kita senar 3 yang kita stem, hanya senar 3 aja yang kita bunyikan. Nah, ini sudah stem ya. Biasanya kalau terlalu tinggi dia akan warnanya warna merah. Nah, itu. Kalau dia masih kuning, ada tulisan misalnya C masih kuning, berarti itu perlu di setel dikencangkan lagi supaya dia dapat warna hijau. Baik. Kita masuk di senar 2. Senar 2 itu tadi yang saya sampaikan bahwa senar 2 itu adalah E. Baik. Ya. Nah, ini masih kuning. Kita stem. Nah, ini terlalu tinggi. Kita kendorkan dikit. Nah, ini sudah. Kemudian senar 1 itu tadi saya sudah sampaikan adalah G. A. Nah, ini kuning. Nah, ini terlalu tinggi. Nah, makanya harus pelan-pelan. Ketika sudah dapat A, nah sudah ya. Berarti ketika senar 4 G, 3 C, 2 E dan A, berarti ukulele kita sudah stem. Nah, perlu juga saya sampaikan bahwa terkadang ketika ukulele kita atau masih baru, ukulele kita masih baru, kadang memang nggak langsung stem. Jadi apalagi kalau juga sering lama kita tidak pakai, pasti tidak akan stem. Makanya setiap sebelum kita memainkan ukulele, maka pastikan ukulele kita harus stem. Jadi itu fungsinya alat ini. Jadi ketika kita akan bermain ukulele atau belajar ukulele, harus stem dulu ukulelenya. Nah, ini. Ya. Jadi alat ini yang umum dipakai oleh para pemain ukulele atau pemain gitar. Jadi sekali lagi alat ini bukan hanya dipakai untuk ukulele, tapi bisa digunakan untuk alat musik yang lain, misalnya gitar, violin, dan lain-lain. Jadi banyak fungsinya alat ini dan mudah dibawa kemana-mana. Jadi kadang misalnya kalau saya mau main, pasti saya pakai ini. Dan saya kadang nggak lepas. Bermain gitar juga saya kadang memakai ini. Sehingga terkontrol ketika senar gitar atau senar ukulele kita tidak stem. Jadi kan kelihatan gitu. Mungkin itu dulu dari saya untuk tips kali ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua, dan apabila kawan-kawan menyukai video ini, saya mohon untuk di subscribe dan di jempol dan di komen, dan komen-komen kawan-kawan semua nanti saya akan balas. Ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan terkait dengan ukulele atau musik gitar, saya akan balas. Dan kemudian nanti ada beberapa tips atau ada beberapa hal yang mungkin saya sampaikan dalam kesempatan yang lain. Misalnya bagaimana bermain ukulele yang baik, misalnya bagaimana fingerstyle ukulele dan lain-lain.
untuk terutama bagi pemula. Mungkin itu dulu dari saya, dan sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Salam ukulele.